Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutlah Aku. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 14. Yesus bersabda, "Ikutlah Aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus pergi ke pantai danau. Banyak orang datang kepadanya. Yesus pun lalu mengajar mereka. Ketika sedang berjalan melewati sebuah tempat, Yesus pun melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Lewi pun berdiri dan mengikuti Yesus. Ketika di rumah orang banyak itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikutinya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara terkasih, kehadiran Yesus di Israel pada masa itu menjadi perhatian orang-orang. Motivasi mereka mengikuti Yesus bermacam-macam. Ada yang kagum akan perbuatan-perbuatan Yesus yang tidak mungkin dilakukan orang lain, seperti penyembuhan orang buta, orang lumpuh, orang sakit keras, bahkan kebangkitan orang yang sudah mati. Yesus mengusir setan, meredakan angin ribut, dan menggandakan roti. Barangkali ada beberapa orang yang mengikuti Yesus karena ingin mendengarkan pengajarannya. Situasi inilah yang juga terjadi pada kita ketika mengikuti Yesus. Kita ingin Yesus membuat mujizat bagi hidup kita. Lihat saja doa-doa kita. Lebih banyak doa-doa permohonan akan kebutuhan dan keinginan kita agar dikabulkan Yesus. Namun, ketika Yesus memanggil kita, "Ikutlah Aku," kita cenderung untuk melarikan diri. Kita enggan untuk berdoa lebih tekun, bukan sekedar melaksanakan kewajiban liturgi. Kita menolak untuk memberikan harta kita lebih banyak lagi bagi karya gereja, maupun bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita lebih sibuk menimbun harta kita. Kita tidak mau terlibat dalam berbagai kegiatan menggereja dengan alasan sibuk mencari uang. Semestinya kita belajar dari Lewi, anak Alfeus, si pemungut cukai.
Ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ia segera berdiri dan mengikuti Yesus, walaupun dimusuhi banyak orang Israel karena pekerjaannya. Tetapi Lewi membuka pintu hatinya untuk bergegas mengikuti Yesus. Lewi yang bergegas mengikuti Yesus menjadi pertanda bahwa ia bertobat. Saudara-saudara terkasih, ketika seseorang bertobat dan mengikuti Yesus, kepadanya Yesus berkenan untuk berkunjung bahkan makan bersama di rumahnya. Inilah sebenarnya berkat utama yang akan kita terima, yaitu kehadiran Yesus di rumah kita. Sayangnya, banyak orang lebih menginginkan hal-hal lain, seperti harta benda, kekuasaan, popularitas, kepandaian. Jadi fokusnya ada pada diri kita. Tentu saja, pada hari-hari ini, Yesus tidak akan hadir secara fisik di rumah kita untuk makan bersama. Tetapi Yesus tetap hadir dalam jamuan makan, yaitu Ekaristi, di mana tubuh dan darah Yesus dipersembahkan. Jadi, mengikuti perayaan Ekaristi bukanlah sekedar kewajiban beragama orang Katolik. Ekaristi adalah tanda Yesus berkenan hadir dalam hidup kita. Bisa dikatakan bahwa Ekaristi adalah paket lengkap yang menunjukkan iman seorang Katolik. Ada pengakuan dosa, bacaan Injil, epistola, dan perjanjian lama. Ada doa permohonan, Kyrie, doa Bapa Kami, salam damai. Ada konsekrasi, penerimaan komuni. Lihat, Tuhan tidak sekedar berkunjung ke rumah kita. Yesus berkenan bersantap rohani dengan kita. Sayang, banyak umat tidak tertarik atau tidak tergerak dengan undangan Yesus ini. Mereka lebih asik hidup seperti yang selama ini mereka jalani. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya Yesus memanggil semua orang untuk mengikutinya dan duduk bersama dalam perjamuan. Namun hanya orang miskin, orang cacat, orang terlantar, gelandangan, orang berdosa saja yang menjawab undangan Yesus itu. Sementara itu, kaum agamawan, ahli kitab suci, aktivis gereja, orang kaya, orang pandai tidak menanggapi panggilan itu. Bahkan mereka mempertanyakan, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Selain tidak menanggapi panggilan, mereka malah mempermasalahkan kesediaan Yesus makan bersama orang-orang yang menanggapi panggilannya. Sungguh sikap yang tidak pantas. Yesus mendengarnya, keluhan mereka, dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Jawaban Yesus sungguh tepat. Kehadiran Yesus ke dunia memang untuk orang-orang yang bersedia menjawab panggilannya dan mengikutinya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita bergegas mengikuti Yesus ketika dipanggil? Apakah kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam setiap detik hidup kami,
Engkau selalu melewati dan menyapa kami. Namun kami tidak bergegas untuk berdiri dan mengikutimu. Kami masih asik dengan hidup kami selama ini dan mengabaikan panggilanmu. Kami melewatkan undanganmu untuk makan bersama dalam perayaan Ekaristi. Berilah kami kesempatan sekali lagi agar bisa menjadi bergegas menuju perjamuan bersamamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.